hari apa jalan alun-alun pada senam itu masih itu masih aktivitasnya ada jadwalnya, yang saya tahu ada jadwalnya dan punya semangat untuk terus beraktivitas padahal sudah sepuh ya. Jadi tapi kita suka melihat juga anak-anak muda hari ini yang gabut-gabut ya. Kepikirannya terjaga terus ya, karena ada target dan termotivasi mencapai target-target. Hidupnya lebih tertata. Jadi Bapak Ibu semua kan manajer nih, manajer semua, bukan calon sudah jadi manajer. Diri sendiri itu utamanya. Kalau kita membagi, saya kira kita akan produktif sampai akhir nanti. Itu hal yang menyenangkan dalam kehidupan. Tidak menemukan momen kita tidak merasa menjadi siapa-siapa atau tidak apa-apa. Banyak orang tua ya setelah pensiun kelihatan gabut, lalu kelihatan cepat tua akhirnya karena tidak ada aktivitas rutin yang dilakukan, tidak ada target-target yang dicapai, motivasinya turun. Bahkan ngomongnya itu udah mulai power gitu ya. Terus mulai wasiat gitu. Kalau masih bergerak ya bisa begitu. Ya, ini belum kan? Lupaan ya, coba dium. Jadi pendidikan itu adalah education as a business. Bisnis dalam tanda kutip, bukan konteks persepsi bisnis awamnya, karena kalau dari sumber ilmunya sendiri, apa kata yang bisa menggantikan kata-kata bisnis sebagai sebuah aktivitas, sebuah upaya usaha yang dilakukan secara baik, bisa menghasilkan tapi meskipun bukan profit ya, tapi kalau ujungnya profit juga jadi masalah. Profit yang akan diinvestasikan kembali menjadi sebuah aktivitas-aktivitas yang semakin lebih baik adalah mengelola. Dan itu ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebagai sebuah bisnis. Coba orang kalau ditanya kemana bisnis, ada urusannya kadang urusan bukan urusan cari duit, bisnis ada yang ngomongnya gitu. Oke. Bisnis rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian barang atau jasa secara berulang. Ini adalah sebuah aktivitas yang berulang. Saya tahu bahwa lembaga pendidikan didirikan bukan hanya untuk target waktunya terbatas, tapi sebuah aktivitas yang diharapkan berjalan semakin lebih baik dan berhubung panjang, eksis dan sustainable. Kalau puluhan besar tahun seperti Al-Azhar gitu ya, sebagai sebuah lembaga pendidikan, Al-Azhar orang katanya menjadi sebuah lembaga pendidikan tertua di dunia katanya. Artinya lembaga pendidikan yang formal, yang sudah usia ratusan tahun dan menjadi lembaga yang terus berkembang sampai hari ini. Tetap ada pendirinya entah siapa, sudah meninggal juga, tetapi pendirinya itu tetap mendapatkan nama jariah terus dari keberadaan lembaga itu yang membangun manusia. Jadi adalah rangkaian kegiatan ini purchase dan pembelian dan aktivitas pembelian dan penjualan barang dalam konteks pendidikan kira-kira apa itu? Pendidikan sebagai sebuah aktivitas pembangunan tubuh, terutama kebutuhan perkembangan manusia. Jadi manusia memiliki kebutuhan
berkembang sehat dan baik. Maka ada aktivitas yang ditawarkan oleh siapa? Oleh lembaga pendidikan dalam rangka membangun aspek-aspek kemanusiaan. Karena pendidikan membangun manusia. Pendidikan manusia menjadi lebih manusiawi, menjadi manusia-manusia yang bisa menikmati kehidupannya, bermanfaat dan bisa selamat di dunia juga selamat di akhirat. Jadi pemenuhan bukan kebutuhan manusia. Lalu juga bahwa kemajuan bisnis itu tidak menjadi kebutuhan, tapi juga diukur berdasarkan nilai kepuasan pelanggan, loyalitas, dan kelanjutan berjalan. Jadi paradigma hari ini dalam konteks bisnis atau spesifiknya education as a business, pertama kepuasan pelanggan, yang kedua adalah loyalitas, yang ketiga bagaimana keunggulan ini sustainable relatif semakin lebih baik. Tiga aspek ini harus selalu diupayakan oleh pendidikan. Harus menjadi satu komitmen besar dari seluruh anggota organisasi bahwa keunggulan, keberlanjutan, kepuasan itu menjadi bisnis utama dari aktivitas. Kalau itu sudah hilang, biasanya juga akan hilang organisasinya. Komitmen besar dalam pendidikan tetap saja ada bicara tentang kepuasan. Kebutuhan atas perkembangan serta kalau tidak mampu memberikan kepuasan atas perkembangan yang diharapkan dari peserta didik, siap-siap ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, konteks ini yang sampai hari ini menjadi persoalan kita karena salah satu isu utama di pendidikan Indonesia adalah perkembangan yang sesuai dengan harapan. Karena selalu dibanding-bandingkan. Orang katanya kemampuan matematika anak SD di Singapura ini setara dengan anak SMA di Indonesia. Katanya begitu ya? Sering begitu ya. Kemampuan untuk membuat begitu persamaan dan sebagainya. Bandingkan ini sudah menjadi materi anak SD di Singapura. Kalau di Indonesia itu materi anak kelas 2 SMA. Kadang-kadang dibanding-bandingkan seperti itu. Cuma karena kebanyakan masyarakat nggak sadar saja terkait dengan standar-standar tersebut, kebanyakan tidak komplain atau bahkan mungkin orang tua kita nggak peduli sejauh mana sebetulnya perkembangan anak-anak. Makanya jangan heran pada aspek akademik kita banyak ketinggalan, tapi yang selalu diukur oleh masyarakat itu sekarang kebanyakan aspek karakter yang dibangun. Nah, yang laku sekarang itu justru dalam pendidikan plus gitu. Plus apa? Plus tapi plus artinya mengedepankan perubahan karakter. Betul di Indonesia itu bagus gitu ya. Bahwa pendidikan karakter menjadi perhatian hari ini. Cuma persoalannya kan selalu dijadikan merek dan judul. Selalu dijadikan merek dan judul jualan gitu ya. Bukan ingredientnya, bukan isinya. Kadang-kadang ada isinya, kadang-kadang enggak gitu ya. Wafer coklat judul doang, pas dibuka wafernya gak ada coklatnya gitu. Banyak yang seperti yang seperti itu ya. Bulan sustainable tidak dijalankan dengan baik, tidak sesuai dengan komitmen yang disampaikan tadi. Kalau dalam konteks marketing, siap-siap ditinggalkan pelanggan karena berbohong. Tapi kalau di lembaga yang ada yang lain, itu nggak usah pakai judul-judulan juga, nggak usah pakai merek-merekan juga. Proses pembangunan karakternya sudah dari
awal. Saya nggak tahu cerita atau tidak di sini. Bahwa yang namanya disiplin itu tidak bisa diterapkan di tingkat sekolah menengah karena terlalu berat, karakternya sudah terbentuk sedemikian rupa. Terus lihatlah kamu jadi magister ya, magister disiplin. Saya harus bela data yang kurang masalah bola SDM lagi. Begitu. Harusnya apa? Karena pendidikan karakter itu harusnya dari anak usia dini. Apa yang kita sebut dignity ya, martabat. Dia sadar atas martabat pada dirinya itu harusnya selesai di anak usia ini. Dari mulai TK, SD itu harus sudah terbangun. Tanggung jawab, disiplin, jujur itu harus terbangun. Saya bilang harusnya pendidikan usia dini itu mengenal karakter. Karena karakter itu adalah proses panjang yang kalau terlambat disampaikan atau diimplementasikan itu susah berubah. Susah. Masih ada kok Bapak Ibu mungkin mengajar di sekolah menengah atas, anak yang terlambat datang ke sekolah ketika masuk ke kelas itu, kira-kira apa yang diucapkan mereka? Apa pertama kali diucapkan mereka anak-anak kita hari ini kalau terlambat ke sekolah? Maaf Pak, angkotnya ngetrek. Nyalahin. Saya pernah melakukan studi banding anak SD TK di Singapura ya, masih Melayu banyak, itu kan sekolah juga Melayu, masih sekolah Melayu. Itu anak terlambat itu, misalnya boleh saya masuk. Kalau kata gurunya tidak boleh masuk, mereka keluar. Dan mereka tidak pernah ngomongin gini, gara-gara macet, gara-gara tukang beca, sakit aki, jadi gue salah argumen, atau misalnya ban pes, dan sebagainya. Sudah nggak ada kata begitu, sudah aja langsung datang. Boleh sih, dia sudah tahu kesalahannya dia. Kenapa dia tidak prepare untuk berangkat lebih awal untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi? Jadi prepare itu adalah sudah menjadi tanggung jawabnya dia, bukan menyalahkan keadaan. Itu sudah selesai di tingkat SD. Jadi kita SMA, SDG pasti kena, bahkan S2. So, kita ruang nak kemana so? Saya nggak kemana. Lalu cuma begini. Paling kesal itu kalau misalnya ke daerah-daerah seperti Indonesia atau Malaysia, kita ini kan dianggap bangsa yang tidak pernah disiplin ya. Lalu mereka ada celotehan yang dasar Indon. Saya lihat siapa? Dia dapat matanya. Jadi gini, saya dari bandara, udah keluar dari bandara Changi, ngantri dong untuk taksi ya. Ngantri taksi. Tiba-tiba ada orang, ya kayaknya orang Indonesia juga. Kalau buat taksi itu kan, kalau di Singapura itu kan berani matiin. Dia ngejajar itu lah. Mobilnya udah nyala semua. Jadi masuknya ke satu sesuai dengan urutan antrian, harus selalu ada antrian. Ya begitu, tiba-tiba ada orang besar, silap masuk lagi ke taksi itu. Itu yang ada dasar Indo. Dasar Indo. Ini namanya gitu. Lalu begini Pak ya, naik tangga berjalan, naik apa sih tangga? Naik eskalator itu, kayak di Singapura, orang nggak ngerti bahwa kalau dia nggak jalan di eskalator, dia berdiri sebelah kiri, sebelah kanan kosong. Nggak ada yang sebelah kanan nggak boleh ngisi. Kenapa? Karena ada orang lain yang dia memang pengen cepat-cepat. Dia jalan, meskipun di eskalator tangga berjalan itu dia jalan mengejar waktu.
Ya, kamu mau masuk MRT, ada kan guru hijau. Kita di mana mereka keluar tuh, kalau kita tuh di Jakarta masuk sebelum buka busway segala macam itu tuh sudah dihalangi orang mau tabrakan di depan. Sungguh. Ada semacam bahkan tangga berjalan ke eskalator mereka sudah di mana posisinya, nggak boleh berkurang gitu. Oh ya. Nggak boleh berhubungan pendapatnya ini meskipun suami istri atau pacaran. Eskalator harus punya kan? Karena yang sebelahnya harus disediakan untuk orang yang yang lewat cepat-cepat jalan gitu. Karena selalu ada orang yang lalu juga lihat jalan kepolisian. Kepolisian itu jadi apa? Mereka gede-gede yang kalau mau di sebelah kiri yang keluar sebelah kanan. Ini nggak ada yang namanya aparat ini meskipun mereka pada sibuk sih seperti kemarin saya baru di Korea itu mereka pada pegang handphone ya. Ini yang saya sebel melihat mereka itu. Apalagi kalau di dalam kalau di pedestrian, oke ya lebih baik bagi-bagi ya. Kalau itu jalan bisa dilihat handphone terus gitu. Oke kalau di pedestrian, tapi kalau di dalam mau, balik kan ada yang keluar dari toko dan sebagainya. Itu orang bilang tuh jebret, bukan seperti itu. Anak saya sampai setelah aku ditabrak berapa kali kan dia pakai ya. Kecil ya, si paling kecil itu. Kita berat terus setelah tanya orang-orang sendiri. Kok gak ngomong sambil jalan? Tahu jalan cepat-cepat. Dan yang saya perhatiin, yang selalu ketabrak itu yang orang Indonesia. Feeling mereka sudah berasal aja sama pegang handphone jalan tuh, dia feeling udah tahu arahnya di mana dan posisinya di mana. Maka dia tidak akan kena tabrak. Semua orang sudah melakukan hal yang sama. Tapi ketika ada yang chaos sedikit, maka jadi tabrakan gitu. Itu karakter. Padahal ya sama-sama orang kita ya, Asia. Kalau bedanya belum kita harus berarti mas. Sejak kecilnya pendidikan karakter mereka sudah lebih selesai di dalam aspek kedisiplinan. Kalau kejujuran saya nggak tahu. Kerapian, ya. Kerapian sebagainya. Ini kalau di bagus itu ada tapi kalau begitu cuma saya juga aspek yang lainnya saya tidak melihat kesopanannya. Jadi apa? Mukanya tidak terlihat apa bahagia gitu. Selalu tersenyum. Kayaknya kalau ngomongin bahagia ini hidup di Indonesia daripada di tempat itu kelihatan tuh apa ya? Seperti muka-muka yang tidak respect sama siapapun, individualis, tapi terlalu ini robot, semuanya hampir robot. Kita terasuran itu yang baik untuk perkembangan ekonomi, baik untuk perkembangan mindset. Cuma pada aspek sosial lainnya, sepertinya Indonesia lebih tahu baik daripada mereka. Karena maksudnya apa? Banyak sekali orang Singapura, Malaysia mau betah di Indonesia dan mereka malah ingin pindah ke Indonesia. Sukabumi itu ada kampung Singapura namanya. Itu orang Singapura namanya. Yang Mumbai itu kan Singapura. Bahkan mereka beranak pindah ke sana karena ternyata betul menyenangkan hidup di Indonesia. Dan kebanyakan ada orang-orang Melayu. Jadi sekarang di Singapura itu kita jarang bisa bertemu dengan orang Melayu. Yang kita paling banyak bertemu orang Cina, orang India, orang Bangladesh. Udah Melayunya jarang sekali ketemu. Kayaknya sudah bukan lagi orang Melayu sekarang yang menguasai Singapura. Bahkan termasuk juga Malaysia. Kemarin saya lihat di Malaysia itu selalu tumbuh di dalam YouTube orang Kuala Lumpur marah-marah karena perayaan tahun baru 2025 di Kuala Lumpur di kotanya yang menarik ya. Ternyata orang Bangladesh semua di situ. Kemana katanya orang Melayu ini? Kuala Lumpur sudah jadi milik bangsa India. Ini saya seperti melihat di data katanya di Islamabad bukan di
Kuala Lumpur. Kenapa? Ibu kota negara kita sekarang sudah bukan lagi milik orang Malaysia, tapi sudah menjadi milik orang Malaysia. Iya. Ya. Orang Malaysia marah-marah kok. Ternyata dilihat videonya, ternyata yang merayakan tahun 2020 itu dan Malaysia gimana? Oke. Jadi kemajuan di sini dilihat dari tingkat kepuasan, yang kedua sustainable dari kinerja baik dari keunggulan-keunggulan itu dan loyalitas. Strategi bisnis hanya bisa berhasil jika perusahaan atau mempertahankan keunggulan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Keunggulan itu artinya bukan dia lebih baik daripada yang lain, tapi bisa diartikan hari ini keunggulan itu apa yang menjadi pembeda dari yang ditawarkan orang lain. Karena konsep ke depan ini, konsep bisnis, konsep aktivitas pendidikan itu bukan bersaing, tapi berkolaborasi. Selama didorong ya, lembaga pendidikan harus melakukan banyak MOU kerjasama dengan lembaga pendidikan yang sejenisnya. Melakukan aktivitas kolaborasi. Seperti kita Uniga di sini. Uniga di sini itu para dosen itu didorong untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi lain, atau bahkan kerjasama dalam penelitian dengan para dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi. Bahkan didorong untuk bertukar mahasiswa. Artinya bahwa ke depan kita itu bukan bersaing, tetapi berkolaborasi. Saling apa? Karena setiap organisasi pendidikan pasti punya kekuatan dan kelemahan. Ketika kolaborasi dilakukan, kita bisa saling memberi. Setiap perguruan tinggi yang lain juga punya kemampuan dan kekurangannya. Kita bisa saling berbagi kekuatan, ya, saling memperkuat kekuatan. Nah, lalu juga salah satu kekuatan adalah sense belonging, itu rasa memiliki. Maka dalam konteks membangun budaya organisasi, salah satunya adalah membangun rasa memiliki. Sense belonging. Jadi saya pernah ngomong di sini, kalau sudah merasa nggak cocok, tidak ada satu tujuan atau irisan yang sama tentang tujuan individu maupun tujuan organisasi, keluar. Karena percuma, atau kalau keluar aja, karena tidak akan berhasil. Sustainable itu keberlangsungan, dan itu akan menjadi kekuatan. Kalau tidak ada keselarasan antara tujuan yang sama, maka itu menjadi sebuah kelemahan. Kita sering melihat kok di berbagai lembaga pendidikan itu ada semua persoalan-persoalan problemnya. Kelompok guru ini dengan dia di dalamnya itu menjadi sebuah kelemahan. Tidak seiringan seperti itu akan menjadi sebuah kelemahan yang bisa mengganggu. Kalau memang salah satunya membangun budaya organisasi itu sebagai bentuk komitmen bersama untuk melakukan praktek-praktek baik atau nilai-nilai yang dianut itu sesuai dengan juga dipanggil jadi sebuah kekuatannya. Jangan sampai begini, guru mata pelajaran kamu, guru mata pelajaran PAI, guru mata pelajaran matematika, guru mata pelajaran ini tidak sinkron. Ketidaksinkronan tersebut ini akan membingungkan siapa? Membingungkan peserta. Ketika tidak sinkron, misalnya kita bingung, maka tidak akan optimal perkembangan perubahan studi. Jadi harus sinkron. Jadi sense belonging rasa memiliki itu sebagai sebuah kekuatan. Komitmen bersama untuk memajukan
komitmen bersama untuk melakukan pendidikan yang terbaik yang berdampak pada loyalitas. Oke, kurang lebih seperti ini. Education in business paradigma. Ada sense belonging, rasa memiliki, ada performance, ada quality, sustainable, profit as benefit. Jadi, keuntungan dalam bentuk apa? Benefit, manfaat, satisfied, puasan, dan kualitas. Bisnis paradigma seperti ini, meskipun ini bisnisnya bukan di edukasi yang kita bisa ambil jadi sebuah konsep dalam manajemen pendidikan tentang paradigma bisnis dan buat dalam essence belonging ada terkait ini juga sama di dunia bisnis apapun ini menjadi dalam pengelolaan ini menjadi basis-basis atau prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam aktivitas. Ada sedikit slide. Nah ini, Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu penelitian yang tentang ini juga silakan. Tentang kepuasan orang tua, misalnya. Boleh gitu ya, tentang apa performa, tentang gimana sih konteks rasa memiliki itu dibangun dengan pola seperti apa sehingga lembaga pendidikan ini, atau kita mau ngecek lembaga pendidikan yang bagus itu dari semua aspek ini mana yang menjadi keunggulan yang mereka kita ukur semuanya, misalnya akses belongingnya dari dunia performa dan kualitas ini mana aspek mana yang elemen mana atau faktor-faktor apa atau dimensi mana yang terlihat muncul di lembaga pendidikan. Apa bisa mengecek di lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Garut dan aspek pengelolaan bisnis paradigma ini kita cek bagaimana pada semua aspek ini. Satisfied-nya di mana, kita cek bagaimana kepuasan setelah didik atau orang tua setelah didik, loyalitasnya seperti apa di salah satu orang. Dari situ dan semua lihat aspek apa yang menjadi kelemahan dari pengelolaan lembaga pendidikan dalam konteks paradigma bisnis. Ini bentuknya ya pokoknya bahwa pendidikan itu tentang bagaimana mengembangkan potensi kemanusiaan secara utuh. Pendidikan itu untuk manusia dan apa yang dibangun tentang potensi kemanusiaan secara ada fisiknya, ada psikologinya, ada jiwa dan raga, ya, ada kompetensi apa? Afektifnya, ada kompetensi kognitifnya, dan ada potensi motor. Ya itu. Tidak hanya psikomotor saja, tapi juga afektif terus. Baik, afektif seperti tadi yang saya bilang, dignity, martabat manusia. Dia sadar bahwa dia adalah manusia bukan binatang. Dia juga sebagai makhluk yang sosial, yang berkelompok, yang juga harus saling menghormati orang lain. Kayak model tadi disiplin, ya. Kayak model tadi mau antri, tidak mengambil hak orang lain, melakukan kewajiban dulu lalu bisa mendapatkan hak, ya. Hak dulu lalu menuntut hak lalu. Kewajiban terbakar ya? Kewajiban dulu. Setelah itu menuntut hak silakan. Melakukan itu kewajiban. Seperti itu dalam konteks membangun harmonisasi dalam kelompok masyarakat, dalam sosial. Kalau dignity yang seperti itu sudah dipahami secara baik tentang hak dan kewajiban, maka
pesanannya kita tinggal menggunakan kognitifnya, psikomotornya. Cuman soalnya sampai hari ini, kalau untuk mengukur psikomotor, kalau untuk mengukur kognitif, UN salah satu aktivitas untuk mengukur kognitif. Gimana cara mengukurnya? Ini jadi tantangan tersendiri ketika sebuah lembaga pendidikan yang membuat mereknya itu ada cenderung ke prioritas afektif. Misalnya sebuah lembaga pendidikan plus misalnya apa? Tafid kognitif afektif. Kognitif tapi harapannya lebih ke apa ya? Endingnya afektif. Ketika itu ditawarkan, orang kan mikirnya jadi jelma solehnya. Anak orang jadi jelma soleh dia suka dia karena tafid. Kan gitu ya. Harapannya ini adalah ya afektifnya sebetulnya, karakternya, solehnya, solehahnya gitu ya. Tapi ternyata ya seperti tadi jualan wafer coklat isinya nggak ada coklatnya. Ya sampai begitu ya, harus ada keseimbangan afektif. Jadi harus hati-hati juga kita membuat merek atau itu ya. Esensi pendidikan adalah learning secara total dan sepanjang ya. Untuk apa? Mengembangkan potensi manusia sehingga mereka memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan kultur, sesuai dengan psikologis yang diharapkan pada zamannya ya. Kemampuan sosial yang ada pada zamannya dia bisa masuk dalam kehidupan sosial, spiritualnya dan kemampuan fisiknya. Jadi kultur, psikologi, sosial, kehidupan, fisik, spiritual itu harus menjadi bagian dari materi atau tujuan-tujuan dari perubahan perilaku. Jadi bukan hanya kognitif saja, bahkan juga tentang perilaku ini banyak hal-hal yang sifatnya efektif. Beberapa penelitian itu menyebutkan orang sukses itu lebih cenderung potensi kesuksesannya karena perilakunya, bukan karena ketingkahannya. Banyak kok, bahkan juga di beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri internasional itu tidak lagi mempersyaratkan tingkat pendidikan, tapi mempersyaratkan apa? Tes psikologinya. Jadi selain kemampuan, nggak peduli amat ya degree-nya apa gitu ya, tingkat pendidikannya apa, tapi yang mereka minta itu adalah punya motivasi, semangat untuk terus mau belajar. Nah, itu diceknya melalui aktivitas cek psikologi. Sejauh mana kemampuan potensi dasarnya, yang keduanya berapa kemungkinan itu bisa dikembangkan. Jadi ada poin-poin penting yang mereka persyaratkan. Kalau sudah memenuhi kriteria 3 poin penting ini saja diterima, nggak peduli amat mau sarjana kayak, mau S2 kayak, mau misalnya sesuai dengan apa job atau jabatan yang mereka terima. Itu. Mereka bisa nggak beradaptasi dengan cepat? Karena bisnis itu berjalan cepat. Ketika masuk ke dalam sebuah area bisnis, organisasi bisnis, orang tidak bisa beradaptasi dengan cepat, itu akan menjadi beban organisasi. Kenapa? Karena dia individu yang dalam organisasi itu berkontribusi positif, gitu ya, bukan kontribusi negatif menjadi beban. Orang yang masuk itu diharapkan cepat beradaptasi. Dicek potensi kemampuan adaptifnya gimana. Contoh hari ini, di masa yang akan datang, saya kira
salah satu poin penting bagi seorang guru adalah kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Kalau ada calon guru, poin penting itu tidak menjadi keunggulan dia, tidak menjadi kompetensinya dia, saya kira di masa depan mereka tidak akan punya peluang ini. Jadi, saya kira di transitnya itu harus ada, misalnya dibelajarkan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan, harus di-upgrade pada aspek itunya, sehingga apa? Ketika dia terjun di dunia pendidikan menjadi seorang guru, dia sudah dulu dan sudah belajar tentang pemanfaatan teknologi ini. Kalau poin penting itu di masa depan tidak ada, karena apa ya? Begitu cepatnya teknologi berubah, mereka tidak paham tentang teknologi, sementara peserta didiknya sudah native teknologi, sudah artinya menjadi keseharian mereka terkait dengan teknologi. Kan sekarang coba lihat ya, anak-anak itu menjadi sudah pakai AI ya, meskipun matematika. Diterangin, dan kayaknya AI lebih pintar menerangin daripada gurunya. Lalu di mana peran guru ya Pak? Kalau begitu, kalau hanya sekedar sebuah pendidikan sebagai hanya menggunakan kekuatan formal bisa mengeluarkan ijazah, ya lama-kelamaan ijazah itu akan dikeluarkan oleh tidak akan percaya dari sekolah, justru akan dipercaya oleh lembaga-lembaga sertifikasi profesi. Orang tidak usah sekolah, tapi mengikuti kegiatan pelatihan profesi tertentu. Kalau dia diuji sudah membuat profesi itu kemampuannya, kalau sudah memenuhi dia keluar sertifikat profesi, lalu dia dengan sertifikat profesi itu bisa melakukan berbagai pekerjaannya mereka harapkan. Tidak usah pendidikan. Bahkan sekarang juga untuk sertifikasi lembaga profesi itu, lembaga sertifikat profesi ini ada yang memang dirasakan secara manual, tapi juga ada di luar negeri yang dilakukan secara online. Ada kok orang Indonesia yang ingin kerja misalnya di Taiwan, dia bekerja pada kegiatan manufaktur ya, misalnya untuk melakukan kerjaan teknis operasional, dia dicek lalu masuk latihan, karena lembaga-lembaga yang menyalurkan pekerjaan itu mereka terhubung dengan lembaga profesi yang ada di negara yang akan salurkan untuk melakukan pengecekan lolos atau tidak. Kalau tidak lolos, bisa tidak akan turun sebagai saya yang bekerja di sana, karena tidak memiliki sertifikat yang dianggap sah untuk bisa bekerja di Hongkong atau Taiwan. Jadi nggak peduli mau lulus SD, SMP, SMA bisa bekerja bahkan di dunia internasional. Anda punya sertifikat tersebut, ya. Nah ini tantangan bagi lembaga pendidikan. Lama-lama jangan-jangan sekolah menengah itu bilang setelah manusia di set dari awalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang spesifik ya, bahkan tidak spesifik. Dulu itu yang namanya spesifikasi orang itu dibentuk ketika mereka masuk ke perguruan tinggi. Mereka memilih menjadi sarjana ekonomi, sarjana hukum, kedokteran seperti itu. Sekarang mulai diturunkan ya, ketika sekolah menengah atas stop kejuruan vokasi tadi. Ada yang menjadi apa? Montir motor, menjadi apa? Ahli apa? Komputer sebagainya. Spesifiknya dari tingkat sekolah menengah atas. Saya kira lama-lama ke depan itu spesifikasi itu bukan tingkat SMA, tapi mungkin atau jadi SMP. Lama-lamaan di SD. Dan negeri pendidikan itu masih sudah dijadikan sebagai kesesuaian atas pekerjaan, tapi justru spesialisasi dan sertifikat spesialisasi itulah yang menjadikan standar untuk bisa bekerja atau tidak bekerja di masa yang akan datang. Lulus SD, kalau misalnya ternyata dia sudah bisa mampu, misalnya menjadi seorang, contoh misalnya gini, Ibu di Korea itu karir untuk menjadi jaksa atau hakim
ada yang melalui karir akademik, perguruan tinggi menjadi sarjana hukum sebenarnya, lalu bekerja sebagai advokat. Tapi ada juga yang dia menjadi jalur karir lain melalui pelatihan-pelatihan tadi. Dia harus mengikuti aktivitas, tidak usah sekolah formal, kursus-kursus, terus ya ada grade anu bisa menjadi apa, grade anu naik lulus, kalau lulus nanti bisa jadi yang sah, bahkan tidak sekolah perguruan tinggi bisa menjadi seorang ya seperti sarjana hukum tanpa harus mengikuti aktivitas perkuliahan atau di universitas di beberapa itu. Tapi dia mengikuti apa namanya, saya nggak ngerti, tapi ada yang seperti itu bisa sampai profesi, bahkan karir profesi di bidang hukum itu, menjadi pembela, menjadi pengacara, itu bisa menjadi jaksa, bahkan membuka kantor konsultan hukum, padahal bukan sarjana hukum, tapi dia punya sertifikat dari pelatihan dengan pengelolaan atau manajemen atau membuat keputusan dalam hukum sebagainya. Kayak mau kalau dia ngambil mata kuliah tapi cuma beberapa, tapi dia harus luluskan. Dia belajar sendiri, dan belajarnya di mana? Bukan di perguruan tinggi, tapi di perpustakaan kota. Perpustakaan disiapin pustaka itu. Belajar tentang law dan sebagainya, datang saja ke sana, buka, baca, lalu belajar materi-materi soal-soal ujiannya, gitu. Lalu mereka akan mengikuti kegiatan ujiannya. Kalau ujiannya dia lulus, tapi jangan harap ya kelulusan itu sangat bisa meluluskan seseorang kalau dia memiliki kompetensi yang standar yang dibutuhkan. Kalau katanya kelulusannya itu di bawah 10%. Dan ada orang yang pengen tetap menjadi jaksa atau menjadi ahli hukum, tapi dia tidak bisa masuk perguruan tinggi, dia mengambil jalur itu, ujiannya satu kali bisa sampai 10 tahun tidak lulus. Ada yang seperti itu. Tapi dibuka kemungkinan seperti itu. Artinya apa? Bahwa kompetensi ke depan bisa melalui berbagai jalur. Pendidikan itu harus dibangun dengan bagaimana mengembangkan ekosistem pendidikan. Jadi strategi pendidikan ini harus dikelola dengan baik oleh pendidikan. Pasalnya, society, masyarakat, family, keluarga, dan schools. Kalau nyambung dengan apa yang saya sampaikan kemarin terkait dengan zonasi, ini jadi dasar zonasi. Kenapa? Hubungan antara sekolah dengan family itu sangat mendekatkan itu. Entah orang Cina sekolah di kota jauh dari apa? Bagaimana hubungannya dengan environment, penciptaan lingkungan? Itu juga tugas pendidikan, bahwa kepala sekolah itu bukan hanya mengelola sekolah saja, tapi ekosistem yang ada di sekolah dengan tetangga, yang menjadi pelanggan-pelanggan di sekolah. Ada hubungan yang baik, ekosistem terjaga. Bahkan sekolah itu juga harus berhubungan dengan madrasah-madrasah yang ada, atau bahkan masjid-masjid yang ada di lingkungan, bukan hanya di dalam sekolah, tapi di lingkungan sekolah itu berada. Sekolah itu misalnya ada di daerah agak, maka dia harus berkomunikasi dengan desa daerah agak, berkomunikasi dengan DKM-nya, kenapa? Karena di sini juga misalnya tentang komunikasi membangun sustainable dalam konteks pendidikan, bahwa di sekolah itu diajarkan tentang perilaku bersih, maka kepala desa pun harus begitu, maka DKM pun harus begitu mengelola, sehingga menciptakan sebuah ekosistem orang yang ada di daerah agak misalnya. Semuanya belajar bahkan dari anak-anak itu tentang kebersihan. Jadi harus ada bersambung, keluarga harus bersambung. Karena cerita kalau misalnya sekolah saja yang dikelola sistemnya. Makanya kenapa zonasi dilakukan? Karena melihatnya komprehensif. Pendidikan itu bukan hanya tugas sekolah doang. Terus sekolah enak betul ya, sekolah yang udah favorit itu dari orang yang sudah kognitif juga bagus. Hanya melawan komputer efektifnya saja misalnya, atau tidak olahraga walaupun
lain tidak bisa permasalahan aspek kognitif yang kurang dan sebagainya. Nah ini bicara tentang pendidikan itu ekosistem. Nggak bisa. Siapa di sini yang bisa lagi bahwa seorang anak melakukan sesuatu yang maaf ya tercela yang disalahkan sekolahnya? Misalnya ada kasus kan sekolah siswanya masuk viral. Yang kelabakan siapa? Yang saya tahu yang selalu kelabakan adalah yang disalahkan sekolah, bukan keluarganya. Lihat, yang selalu viral itu Sekolah. anak sekolah mana ini, bukan anak siapa. Yang diekspos kan sekolahnya, bukan anaknya ibu atau bapak gitu kan. Benar nggak? Nah, kan sedih ya bagi lembaga pendidikan. Ya karena kita lembaga pendidikan tidak diberikan ruang untuk mengelola ekosistem yang di family-nya, di lingkungannya, gitu. Kan sedih ya, misalnya ada sekolah nih, yang sering muncul begini, ini sekolah, lalu di pinggir pagar sekolah itu ada warung tempat anak-anak sekolah kumpul, mabok-mabokan, kumpul-kumpul yang negatif lah, yang mengganggu hubungan masyarakat sekitar. Padahal ada di lingkungan sekolah di pinggir semuanya. Kita sekolah nggak bisa melakukan edukasi, bahkan harus ngobrol dengan satpol pp, tolong kak, baru udah kemarin apa dia tentang waktu sepakat. Saya sempat begitu ya. Jadi kalau misalnya dia di depan itu ada warung yang suka nongkrong-nongkrong, pusing kalau kita terjun di situ diprotes sama masyarakat, kita tidak punya hubungan yang benar dengan masyarakat, tidak punya hubungan yang baik ya, karena komunikasi tidak dan perontakan. Akhirnya apa? Strateginya ketika ada informasi seperti itu, kalau satpol pp bukan kita yang eksekusi tapi satpol, karena itu bagian dari penegakan hukum di wilayah satpol pp. Kami sudah dianggap di luar masyarakat, nah ini urusan di luar satpol pp. Ini di luar satpol pp, dengan satpol lakukan tindakan. Nah ini kan konsep-konsep. Coba kalau misalnya dijelaskan orang situ kan tidak ngomong kayak banget apa anak mana nongkrong-nongkrong begini marah sih, dan itu nggak di luar jam sekolah, dicek sama orang tuanya, orang tuanya yang diharapkan jalan. Ini kan karena bukan anak situ juga, bukan EW situ juga, bukan kemudian datang dari jauh juga. Nah itu jadi membangun ekosistem yang susah, karena tidak hal ini kan menjadi sesuatu yang harus dikelola. Maka dalam perubahan lalu juga tentang strategi pengelolaan lingkungan itu ada rasa aman, membangun musuh, ada aspek ekonominya juga. Kalau perlu sekolah pendidikan dapat aspek ekonomi, sosial, politik, teknologi, knowledge. Boleh meninggal masih banyak mahasiswa yang posisi dari meninggal. Ini memberikan dampak ekonomi. UIN Bandung dengan Cipadung yang dulunya tempat terminal, adanya dunia hitam di sana, prostitusi dan sebagainya, lalu berubah beralih yang tadinya mereka mencari ekonominya dari hal-hal yang negatif, jalan miras, lalu prostitusi, berubah menjadi kos-kosan yang lebih positif, yang mereka bisa mempunyai pendapatan dari aktivitas yang ada di lingkungan pendidikan. Seperti itu. Ada sosial politiknya, pendidikan itu juga ada aspek kurikulum itu adalah kebijakan politik. Makanya kita bingung ya, jadi kurikulum mereka mana ya? Kebijakan politik juga, nah itu learning proses. Lalu juga teknologi dan pengetahuan yang terus berkembang dengan maka security, culture, environment, sosial, politik, teknologi itu adalah bagian-bagiannya dari learning proses. Nah, ini keterkaitan antara bisnis dengan pendidikan.
bahwa dalam pendidikan juga dilakukan pengelolaan learning organizational. Bukan lembaga pendidikan untuk mendidik anak, tapi lembaga yang terus belajar. Karena di konteks bisnis itu lembaga itu harus terus belajar dan berkembang. Wajib untuk belajar. Jadi lembaganya bukan lembaga yang melakukan pengelolaan pembelajaran bagi konsumennya, tapi lembaga itu harus ada pengelolaan human resources development, ada pengelolaan sumber daya manusia. Bahwa para guru, para staf, tenaga pendidikan harus didorong untuk terus semakin lebih baik, berkinerja lebih baik, dijaga motivasinya, ya. Diberikan kesempatan untuk melakukan kontribusi yang optimal, diberikan kesempatan untuk terus juga belajar. Nggak ada sistem pengelolaan sumber daya manusia. Lalu juga pendidikan punya strategi. Kalau pendidikan kita kan harus punya rencana strategis 5 tahun harus ada. Sebagai apa? Seperti tadi kita ini harus sebagai ya, resolusi kita untuk tahun ini apa? Sekolah juga sama. Kalau kita sudah mulai menerapkan hal seperti itu, lalu juga kita terapkan dalam kegiatan aktivitas lembaga pendidikan, organisasi. Target tahun ini apa? Sekolah ini. Lalu kita cek tercapai atau tidak. Lalu kita kontrol tahapannya sesuai tidak. Ada yang melenceng atau tidak. Bahwa pendidikan ini juga harus profesionalisme. 2006 para guru sudah mulai harus sebagai sebuah profesi. Profesi itu apa, Bu? Maaf, bukan saya menjelaskannya. Ini direkam di waktu namanya. Saya mau tanya, kalau membeca profesi itu profesi apa bedanya dengan Jasa. profesi itu apa? Bedakan dulu nih, Bapak itu harus tahu bedanya profesi dengan dua profesi. Pekerjaan yang menggunakan benefit membuktikan dengan proses pendidikan atau pelatihan. Apa saya tanya? Memang biasa ada khusus beda. Selang dari mana ya? Saya tidak tahu. Dulu sebelum guru ini dipandang sebagai sebuah profesi karena belum disertifikasi. Dari zaman dulu yang namanya dokter itu sudah disertifikasi, dia lulus kedokteran. Kan tidak boleh yang menjadi dokteran di dokter. Kenapa? Karena kesehatan ini sesuatu yang sangat kritis. Kalau misalnya orang-orangnya tidak kompeten. Sama juga bahwa guru itu sangat kritis jika guru-gurunya tidak kompeten. Maka harus melalui proses. Makanya kan kompetensi guru itu kan ada pedagogi. Apa itu pedagogi? Dia pernah belajar minimal di perguruan tinggi kan harus sarjana S1. Coba yang mempersyaratkan tingkat pendidikan profesi itu selalu mempersyaratkan pendidikan. Kalau dokter kan berarti sarjana kedokteran. Nah, kalau guru berarti sarjana pendidikan. Itu ya. Kalau yang bukan sarjana keguruan bisa menjadi profesi guru. Ada proses dulu, misalnya apa ya, ada pendidikan. Isinya apa itu pedagogi itu. Mulai dari merencanakan pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran. Dan isinya kan itu materi-materi kuliah itu. Hanya beberapa mata kuliah ya. Nah, boleh yang di luar dari keguruan, mungkin ada PPG juga, jadi kan profesi guru. Orang yang sudah sarjana tapi itu kan dari keguruan maka bisa mengikuti kegiatan PPG, penyelarasan, memberikan kemampuan dasar pada aspek pedagogiknya. Karena kompetensi yang lainnya adalah kompetensi
sosial, Pribadi ya. Lalu profesional. Setelah 3 aspek ini yang keempat profesional. Tidak bisa disebut profesi kalau tidak punya sertifikat pendidik atau sudah tersertifikasi. Ini cuma mencari sertifikat dia. Saya jadi guru lah. Udah punya website. Guru cuma profesional sudah jadi guru karena sarjana dia tetap guru kedua tapi belum profesional baru bisa apa mengajar belum mendidik gitu ya mengajar apa Transfer ya. mengajar buat anak supaya tidak kurang ajar mendidik makanya namanya bukan sertifikat mengajar tapi sertifikat pendidik. Share guru ya, sertifikat pendidikan keluarnya itu. Dulu kita ini kan untuk jadi guru itu kan dari SPG. Ada yang dari SPG ini? Salaman. Lalu kita mulai berubah kita minimal untuk jadi guru adalah dan ternyata masih banyak ya, terutama di lembaga pendidikan keagamaan kita ya, madrasah guru-guru masih kena lulusan SMA banyak ya, yang punya sarjana masih banyak ya. Kalau usia 20 tahun kita nggak sampai Ustaz. 2003 Sisdiknas kita sudah mensyaratkan itu ya, udah 22 tahun aturan terkait dengan standar pendidikan guru sampai hari ini masih menjadi masalah. Ini masih ada guru yang belum sarjana. Waduh, 20 tahun sih harusnya mah 3 atau 5 tahun kasih kesempatan transisi ya. Setelah itu sudah tidak boleh lagi. Memang sudah tidak boleh, tapi tetap ini masih ada saja. Saya tahu kenapa banyak sekali penelitian tesis yang sekarang ketika menyampaikan tentang jumlah guru dan sebagainya. Siapa yang kemarin saya tanya? Mana yang lulusan SMA keren tapi jadi guru? Ayat tahu nggak bisa dari guru itu apa? Siapa? Dari guru itu mana lain? Guru adalah sarjana. Kalau guru sarjana jangan dimasukkan sebagai guru. Kalau ditanya tentang perencanaan belajar dan sebagainya, kan dia nggak tahu, tidak pernah belajar tentang pedagogiknya. Kan mau nyambung. Kalau pakai kuesionernya standar bahwa dia paham tentang mulai dari perencanaan sampai melakukan evaluasi, kota kosem kayak gitu kan nggak analisa, nggak pernah dipelajari, tidak terjadi pengetahuan jadi profesi guru. Oke. Nah, ada lagi nih. Marketing debatnya adalah konteks manajemen pendidikan. Bayangkan sebenarnya manajemen dan administrasi dia tidak harus ada kegiatan pemasaran dong pendidikan itu. Dulu yang namanya pendidikan itu tidak memikirkan pemasaran. Ya. Kenapa? Karena jumlah sekolah dibanding dengan jumlah peserta didik masih lebih banyak jumlah peserta demand lebih banyak daripada supply. Kuliahnya Kebutuhan permintaan lembaga pendidikan lebih banyak karena masyarakat kita yang lebih banyak membeli. Tapi hari ini masyarakat semakin demandnya semakin menurun permintaannya, tetapi supply penawarannya akhirnya terjadi competition di antara lembaga pendidikan. Karena ada competition seperti di dunia bisnis. Layaknya kan lembaga pendidikan itu harus mengelola kreativitas, inovasi, menawarkan sesuatu yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh organisasi pendidikan lain. Ada public relation, bahwa di sekolah itu terus ada markom bahasa lainnya, marketing komunikasi. Dulu dibahasnya atau PR, ada yang mengelola desain tentang marketing dan
komunikasikan, tidak ada pengelolaan seperti itu. Makanya sebab itu memang harus ada wakil kepala dan Humas. wakil kepala bidang humas. Ayam. Bukan wakil kepala ya. Humas itu wakil kepala bukan? Di sekolah Wakil kepala. Humas. Ayo Wakasekma bidang Kurikulum. Siswaan. Ayo humas ada. Wakil kepala bidang humas. Iya. Di wakil kepala saudara apa? Ada wajib itu atau hanya beberapa saja yang menerapkannya? Pak. Tergantung dia melatih sendiri. Nah, ini memang belum seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah seperti itu, hari ini sudah mulai ada yang ini penting ternyata marketing, pengelolaan komunikasi ini dikelola oleh lembaga pendidikan hari ini. Kenapa? Karena kita berkompetisi, demandnya semakin berkurang, permintaan sementara sekolah-sekolah begitu, apalagi di kota ya. Tapi kalau yang di namanya di pedalaman atau pedesaan, masih over demand ya, permintaan masih banyak, sekolahnya masih sedikit, akhirnya sekarang banyak, apalagi seperti itu. Artinya penting jadi bagian yang harus dikelola dengan baik kondisi hari ini. Jadi, nah inilah kita politiknya. Hari ini pendidikan sekolah seperti dalam konteks yang lebih juga sama bahwa quality performance itu harus performance quality kan knowledge nilai. Ini semuanya harus learning. Human resource development itu harus dikelola dengan pengetahuannya, penampilannya, nilai-nilainya, atau attitude-nya itu akan menghasilkan. Gak bisa yang namanya sekolah tidak memperhatikan human resources development, tidak bisa. Harus dikelola. Urusan orang, ikut training lagi, lalu diupdate pengetahuan para gurunya, dilatih lagi tentang adaptasi teknologinya, harus seperti itu. Yang dibiarkan padanya, karena ini berbicara sistem yang baru tadi dan keunggulan atau kinerja baik. Lalu apa saja? Bahwa yang namanya kesuksesan pengelolaan dalam bisnis itu harus melakukan banyak sekali integrasi. Itu apa? Integrasi value, itu konten dan proses. Nah, ini kan pendidikan karakter itu kalau dalam konteks hari ini ada protes ya bahwa PHI shift learning ke. Tapi hari ini justru pembelajaran itu mengintegrasikan nilai ukur dan ke dalam proses. Kedisiplinan, ketaatan, kejujuran itu dimasukkan ke dalam aktivitas belajar. Kalau begitu, guru menjadi teladan pada aspek afektifnya, jadi contoh-contoh yang positif, karena dia mengintegrasikan seluruh value dalam konten, dalam materi, dalam knowledge skill in teaching learning process, juga kemampuan pengetahuan dan keterampilan itu di dalam proses belajar mengajar. Lalu juga mengintegrasikan di dalam konten tentang learning needs, kebutuhan belajar. Orang bisa memilih konteks hari ini kan kalau hijaunya model kurikulum merdeka ini di SMA itu kan sudah mulai bisa memilih jurusannya, atau tingkat peminatan.
Minat dan bakat. Learning disesuaikan. Jadi itu sebagai kampus itu hemat aja mau tujuannya apa? Assessment. Yang apa yang dikuasai. Lalu mengintegrasikan fasilitas, learning resources, belajar dan educational technology. Lalu kita bicara tentang successful learning. Integrasi itu banyak hal. Sama yang bisnis dulu. Marketing strategi, bisnis produk, customer satisfaction and loyalitas, lalu bisa mendapatkan profit as a benefit, lalu melakukan upgrading resources, education, sumber daya pendidikan, lalu pengembangan pedagogical konsep dan proses pendekatan ini sebagai sebuah circle aktivitas-aktivitas yang ada di dalam bisnis, di dalam pengelolaan manajemen di semua aktivitas ini harus diperhatikan dan sebagai keterkaitan antara aktivitas. Ketika profit, jangan lupa dong upgrading dong sebagian, ya. Tuh. Setelah ini jadi pengembangan, pendekatan dan bisa diambil konsep sebagai itu. Terus setelah ini bagaimana melakukan strategi pengelolaan pemasarannya, menawarkan konteks luaran yang bisa ditawarkan atau bisnis produk. Ini tadi misalnya lulusannya bisa A, B, C, D ya. Pada dasarnya itu sebagai penawaran terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi bersaing Bapak Ibu tentang produk yang ingin kita tawarkan itu harus selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia industri, kebutuhan pemerintah juga yang seluruhnya berkaitan dengan stakeholder pendidikan. Harus nyambung, maka kurikulum dibuatnya seperti itu. Lalu ditawarkan kepada masyarakat, insya Allah kita tidak akan kehilangan pelanggan. Sama konsepnya kayak model bisnis biasa. Kita membuat produk yang kita tawarkan itu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi melakukan kajian terhadap kebutuhan pelanggan. Harusnya ada. Setelah kebutuhan yang terpenuhi, lalu dikembangkanlah berbagai strategi bahkan sampai pengembangan bisa apa? Ya, masakan di rumah, mereknya, soto. Yang kita tawarkan soto, ya, soto kan? Soto sih namanya, ya. Cara masak namanya bahan-bahan namanya kan? Cara dimasak rumahan, berapa jumlah airnya, berapa jumlah sayuran, berapa gram dagingnya, semua itu sebagai sebuah resep-resep yang harus dibuat dalam bentuk kurikulum apa yang harus disajikan sebagai. Maka setelah dipasak, semua udah sinkron dan kolaborasi nih para guru nih. Yang kita tawarkan contoh misalnya sop atau soto, ya 10 soto, entong tiba-tiba kurang teh waktu desainnya untuk soto. Air panas dipasak, ya dibala-bala, nanti nyambung. Puas nggak, customer? Kalau kita ngikutin jualan soto, tapi ketika dibeli oleh customer yang disajikan bala-bala, puas nggak? Puas. Nah ini humas marketing menyambungkan antara pelanggan dengan organisasi, menyambung koneksikan. Jangan sampai nanti lembaga pendidikan ini
rabun dekat, rabun jauh, lalu tidak terkoneksi dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Yang paling mudah dalam marketing itu memilih segmen, kan selalu ada segmennya kok. Jadi untuk anggaran bala-bala akan selalu ketemu segmennya yang suka bala. Mau pintar-pintarnya memilih. Jadi dalam ini sebuah aktivitas yang dalam konteks yang masukkan di awal berbisnis, maka dalam berbisnis itu harus seperti itu. Aktivitas, nah ini ketersambungan antara budaya dan keberhasilan. Dilakukan secara efektif efisien, membangun sistem dan terhubung dengan masyarakat yang menghasilkan kualitas dan performa. Sama juga tadi bahwa knowledge, skill, value itu adalah ukuran dari performance. Jadi hari ini sumber daya informasi ini tentang teknologi menjadi sangat penting. Mengelola teknologi dalam lembaga pendidikan menjadi sangat. Informasi ini sebagai sebuah basis untuk pengambilan teknologi. Bapak Ibu bikin tesis ya, menjadi magister. Bapak Ibu kan membutuhkan informasi ya, menggali data. Untuk apa? Dari data yang ada nanti dianalisis akan menghasilkan berbagai bentuk kebijakan atau decision. Pada dasarnya decision ini apa? Membangun aktivitas, melakukan manajemen efisien, berbagai aktivitas untuk apa? Kualitas dan dengan teknologi informasi, guru pun harus dikembangkan melalui kegiatan proses pelatihan untuk mendorong pada akhirnya menghasilkan sebuah performance. Teknologi informasi menjadi satu bukan kebutuhan lagi, kewajiban hari ini. Semua guru, tenaga pendidikan, kepala sekolah tidak boleh gaptek, ya. Oh, dalam bisnis pun, bahwa yang namanya informasi jadi di zaman hari ini, di peradaban kita hari ini, siapa yang menguasai informasi dia yang menjadi raja. Dia yang menjadi penguasa. Siapa yang menguasai informasi, siapa yang menjadi raja. Jadi model bisnis hari ini ada pada aktivitas mindset atau cara berpikir. Kalau dulu kalau ingin kita berbisnis ya, tanya kenapa pegawai di pengangguran tujuan mau jadi bisnis loh, terbuka modal. Tapi kalau hari ini nyebutin coba modalnya selalu itu buka tutup. Kenapa? Karena informasi hari ini yang menjadi kemampuan dasar untuk bisa berdaya saing. Jadi cara berpikir. Siapa yang menguasai informasi dia menjadi penguasa. Mindsetnya yang harus benar dulu, gitu ya, bukan ininya dulu. Gimana tuh kan? Kalau dulu mah iya lah. Berbeda dari keadaannya dengan zaman dulu. Atau mungkin juga kadang-kadang kita ya, kadang-kadang kita juga rabun. Orang-orang tua kita kan masih berpikir seperti zaman dulu. Untuk melakukan sesuatu kan modal dulu. Tapi hari ini coba deh, asal tahe, lalu membangun usaha ini, orang bisa kaya. Contoh misalnya, nggak usah lah jadi produsen. Kalau memang tidak bisa jadi produsen, kalau punya modal gedenya, jadilah marketing.
jadilah apa? Reseller itu banyak kan ya di marketplace itu ya, mediator, reseller lebih besar daripada produsennya kadang-kadang. Lebih besar dari produsennya gitu. Nah itu artinya kan ininya yang jalan, bukan modalnya, mau enggaknya dan punya enggak kemampuannya. Itu saja kemampuannya di sini bukan di sini. Jadi modalnya bukan di misalnya. Kalau hari ini misalnya kalau pengangguran kebutuhan modal ada nggak otot mana? Karena modal manusia hari ini ada di sini ya, itu modal sendiri ya. Benar nggak? Human capitalnya itu ada di sini hari ini. Human capital. Di cara berpikir, di mindsetnya, di plan berpikirnya. Dan itu semua hanya bisa ditempuh dengan dua hal. Pertama, pengalaman pahit. Ya. Yang kedua, mending. Yang paling bagus adalah dua hal ini dijalankan, pendidikan dan juga pengalaman Pahit. dia menempat seorang. Bapak Ibu kalau tahu pisau yang tajam dan awet Terasa. itu bukan hal biasa. Saya pernah dulu ada di kawasan kabarnya di bawah dekat Kerkop di jembatan itu di Hanam Situ yang sebelumnya. Kemarin saya beli pisau. Kemarin tinggal dia bisa berharap Pak golok gede. Ini Pak cuma harga 200.000. Namun ini pernah lebih kecil sih dia model belatinya. Itu adalah berapa? 250.000. Mahal amat nih menyeletiknya 250.000. Jadi kieu Pak tandingannya ini nanti 10,5 jam. Mungkin mau 4 poe bisa 4 poe. Sibuk. Kalau bedau kita tinggal tuh selempangnya tinggal dikulinda dilempangkeun lalu diasah jadi bedau. Tapi warnanya itu tinggal lahar. Terus digurungan lagi beak sama hiji gurungan dia ngomong lagi udah masih dia ngapain dan di tempat terus-terusan berapa hari itu butuh derajat yang lebih lama, pekerjaan yang lebih lama, dipukuli terus, terus diparasut terus diulang kali, kalau dibentuk, udah begitu dibentuk dipotong juga lebih keras, udah begitu dibakar sampai berwarna merah, dicelupin ke dalam air apa, garamnya atau oli, sepuh. Setelah itu baru diasah dan pengasahannya itu lama banget. Tapi kalau sudah tajam ini disimpan 10 tahun 20 tahun bertajam. Karena ditempat dengan sangat keras dan dipanasin habis-habisan, dipukul habis-habisan menghasilkan pisau yang sangat berbuat ikhlas. Ya sama kayak hidup kita ya. Masa sulit gitu. Masa sulit itu sebetulnya hikmahnya sangat luar biasa buat Menempat diri untuk bisa belajar. Bapak Ibu Valentino Rossi itu bisa jadi kalau katanya jatuh dalam latihannya saja itu ratusan kali jatuh dari motor dengan kecepatan sampai pinter jatuh. Beda dengan kita yang kalau jatuh dari motor kecepatan 5 sampai kan keren jatuh gitu kan. Udah begitu jatuh, sudah biasa, antum motor itu, dan sudah tidak terjatuh, karena dia tahu ilmunya jatuh. Jadi memang kompetensi itu memang dari keadaan yang sulit, pengalaman sulit, ditambah dengan kita mau terus belajar. Maka kita menjadi orang yang seperti pisau yang kecil tapi harganya mahal, berkualitas. Bisa dipakai di situ, bebannya tajam, tengah-tengahnya bisa sampai leher sapi gitu ya, meskipun kecil gitu, tinggal gini aja, udah, mana gitu, udah, yang sebarang, 400.000, udah, 50.000 sebarang, kali nama, ini di atas 1 juta ya, pisau.
coba mana ya yang benar gitu, yang benar, dan itu keluarannya setahun sekali gitu. Jadi pakai harian, kalau nebang pohon nggak dipakai itu pisaunya begitu, karena pisaunya mahal ya, susah yang menjit, yang pisau menjit gimana, menginjak dari beret, gimana yuk, tangkal yuk, nggak jalan yuk, mau diberi pisau itu turun, diberi tahil lah, ditempel mobil. Bagaimana supaya adanya kepuasan agama. Pendekatan pedagogi, penerapan teknologi, lalu juga penerapan value atau nilai-nilai yang sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu juga dikelola melalui evaluation atau public evaluation. Untuk apa? Pemenuhan customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Ini juga konsep yang sama di dunia seperti ini. Makanya pun dalam manajemen pendidikan juga harus dikelola dengan baik. Baik, dan ini semua dari awal sampai akhir bisa dilakukan tanpa pembiayaan kita, tanpa supporting dari yang dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik, pengelolaan pembiayaan kita itu bisa hancur ya. Nah ini elemen-elemen dalam konteks pengelolaan pembiayaan pendidikan yang harus disupport dalam bentuk berbagai aktivitas maupun keadaan alat, pemeliharaan sumber daya manusia, bahkan pengembangan sumber daya manusia. Bisa gratis Bapak Ibu? Bisa gratis Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Oke. Ya kalau tidak bisa gratis itu mana ya tidak? Tantangannya gitu ya. Setelah Bapak Ibu bersama belajar bersama dengan di manajemen pendidikan, pendidikan itu tidak sesederhana seperti mungkin aktivitas hari ini bahwa sekolah itu ya tiap hari ayat terus ada pelaksanaan pembelajaran sebagainya, tidak sesederhana itu. Ada pendekatan, ada upaya-upaya. Pendidikan itu tidak akan mungkin berhasil hanya sekolah ini. Sekolah pikiran tentang sekolah pun tidak bisa. Harus berpikir juga dengan bagaimana hubungan dengan keluarga. Karena kan ada ya kadang-kadang misalnya kalau kita mau pendidikan SMP atau Aliyah, yang puas itu kadang-kadang bukan peserta didik, yang puas itu siapa? Orang tua. Maka juga kita harus dulu juga orang tua dong. Bagaimana membangun komunikasi dengan orang tua? Selalu melakukan perkembangan afektifnya. Jangan hanya sekedar begini, orang tua itu kaget kalau ketemu dipanggil BP gitu. Karena gara-gara anaknya nakal, dipanggil BP gara-gara anaknya nakal. Tidak setelah kejadian, tetapi dilakukan preventif. Ada komunikasi yang perlu, misalnya ini materi tentang ini, capaian target outcome-nya seperti ini, perubahan sikapnya seperti ini Bapak Ibu ya, dan tolong ini karena semester ini adalah outcome-nya ini, diajak ngobrol orang tuanya itu, nanti supaya konsisten kami akan melakukan mereka begini, pendekatannya begini, teaching-nya seperti ini, training-nya seperti ini, sehingga mereka paham benar ketika mereka pulang ke rumah. Jangan sampai orang tua tuh udah beri tugas semuanya, udah ada yang kita itu tujuannya apa kan mereka tidak tahu. Sosial tapi jalannya orang tidak tahu. Sehingga mereka juga tidak melakukan sinkronisasi kesiapan mereka sebagai orang tua, membangun ekosistem rumahnya seperti apa supaya selaras dengan apa yang dibuat, meningkatkan berkolaborasi dengan ekosistem yang ada di sekolah tadi. Komunikasi dilakukan seperti itu, saya kira
keterbukaan menyampaikan tujuan apa saja program yang diharapkan. Anak nanti akan kita ajarin ini ya. Nanti tujuan nanti kemampuan ini. Jangan kaget ya orang tua kalau tiba-tiba anak begini. Ibu menanggapinya begini. Jadi harus selaras antara sekolah dengan orang. Makanya kenapa saya sangat kemarin ngomongnya ya, orang yang nggak berpikir panjang terkait dengan kebijakan pikirnya udah jauh benar itu. Begitu konsepnya. Ya, sebuah kompor pendek mah, ya sama-sama karena donasi, dia senang gitu. Ya, kebijakan itu tidak boleh begitu. Pemerintah itu harus menjadi orang paling dewasa di dalam masyarakat. Jangan sampai anak saya bilang pengen es krim, ngoceh, nangis di bawah sama kita orang tua dikasih es krim, sakit lagi dong dia. Orang tua itu ya seperti itu, kadang-kadang dia orang dewasa yang paling paham, jangan kasih. Meskipun masyarakat minta donasi dihapuskan. Siapa yang minta donasi coba? Yang tersedih gara-gara donasi siapa? Siapa coba?